Sobat RSPN, perkenalkan saya Dr. Jessica, spesialis saraf. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang nyeri kepala. Ya, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak pernah mengalami sakit kepala? Jadi sakit kepala atau kita bahasakan dengan nyeri kepala itu ada dua. Nyeri kepala yang pertama adalah nyeri kepala primer, dan yang nyeri kepala yang kedua adalah nyeri kepala sekunder. Apa itu nyeri kepala primer? Yaitu nyeri kepala yang memang tidak ada penyebab khusus, tidak ada sesuatu di dalam kepala yang menyebabkan nyeri kepala itu. Contohnya apa? Satu, yang pertama adalah nyeri kepala yang tipe tegang. Itu nyeri kepalanya di seluruh kepala dan sifatnya seperti mengikat, ya, nyeri sekali, ya. Dan yang kedua, nyeri kepala yang sifatnya separuh kepala. Untuk nyeri kepala yang ini disebut migrain, ya. Migrain itu sifat nyerinya itu berdenyut, cenut seperti itu. Kalau sudah mengalami nyeri kepala yang seperti ini, itu kita biasanya sudah tidak bisa beraktivitas, ya. Semakin digunakan untuk bekerja, nyeri kepalanya semakin memberat, ya. Jadi memang sangat dianjurkan untuk istirahat. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan nyeri kepala klaster. Nyeri kepala klaster ini hampir-hampir sama seperti nyeri kepala migrain, tapi dia disertai dengan mata yang berair, hidung yang berair, dan mata merah seperti itu. Dan beratnya sama seperti nyeri kepala yang migrain tadi. Oke, untuk ketiga tipe nyeri kepala ini tadi rasanya tidak perlu terlalu khawatir, karena dokter masih bisa memberikan pengobatan secara medis, ya, dan juga bisa dibantu juga dengan relaksasi, ya, dan juga pencegahan dari makanan-makanan yang bisa memicu munculnya nyeri kepala tersebut, ya. Nah, untuk nyeri kepala yang kedua, yaitu nyeri kepala yang sekunder, ini memang yang perlu diwaspadai, ya. Kapan itu terjadi? Misalnya bila mana terjadi nyeri kepala karena trauma misalnya ada benturan di kepala setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, ya. Kemudian nyeri kepala yang sangat hebat pertama kali kita rasakan, ya, sangat hebat, itu berbahaya sekali, bisa terjadi akibat perdarahan otak. Kemudian yang ketiga, bisa juga terjadi nyeri kepala karena tumor otak, di mana nyeri kepala pada tumor otak ini sifatnya dia memang tidak langsung hebat nyerinya, ya, tapi pelan, tapi bertambah semakin sering dan semakin memberat. Dan bila mana diberikan obat, kebutuhan obatnya semakin meningkat, ya. Ini harus hati-hati. Dan juga tidak hanya nyeri kepala yang terjadi, bisa terjadi gejala-gejala saraf. Jadi ada nyeri kepala dan juga ada gejala saraf seperti kelumpuhan separuh sisi tubuh atau gangguan pandangan mata, ya, seperti itu. Atau tiba-tiba menjadi pelupa padahal usianya masih muda, seperti itu, ya. Kemudian ada lagi yang disebabkan karena infeksi otak, ya, seperti meningitis, itu merupakan nyeri kepala yang sekunder, ya. Kapan kita mencurigai nyeri kepala sekunder ini tadi? Itu tadi bila mana nyeri kepala yang sifatnya mendadak hebat, akut, ya, kemudian menyebabkan kondisi penurunan kesadaran, kemudian disertai dengan gejala-gejala saraf tadi. Ingat, bila mana sampai ini terjadi harus segera mengambil tindakan emergensi, yaitu dengan segera ke UGD rumah sakit, ya. UGD Rumah Sakit Panti Nirmala kita sudah siap sedia dengan CT scan kepala, kemudian harus segera mendapatkan pertolongan, karena semakin cepat mendapatkan pertolongan maka prognosis atau keluaran dari penyakit tadi bisa semakin baik, ya. Kemudian bila mana mengalami nyeri kepala yang berkepanjangan, berkelanjutan, hendaknya kita tidak membiarkan, ya, atau menganggap sepele. Oh, cuma nyeri kepala, tinggal minum obat warung saja, ya. Ternyata nyeri kepala ini bisa dicegah, bisa diobati, dan bila mana sampai jatuh kepada nyeri kepala yang sekunder tadi, itu dengan early deteksi atau deteksi dini, maka dapat ditangani atau dapat mendapatkan terapi yang bisa menyembuhkan pasien tersebut. Ya, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat, dapat lebih membuka wawasan kita tentang nyeri kepala.
Terima kasih.